سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa-doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin Allahumma amin. Para sahabat pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, Rasulullah adalah suri tauladan terbaik di muka bumi ini, maha guru yang patut kita contoh akhlak dan budi pekertinya, agar kita senantiasa menjadi umat yang benar-benar taat dan berkualitas. Beliau adalah manusia terpilih yang dipilih untuk menuntun kita menuju jalan yang lurus. Maka apabila kita ingin selamat dunia akhirat, maka hendaknya ikutilah langkah-langkah beliau. Ikuti sunnah-sunnah yang menjadi ketetapan agar menjadikan hidup kita lebih berarti dan menjadikan kualitas diri lebih baik. Tentunya untuk mengejar dunia akhirat yang kekal abadi. Nah, berikut adalah 7 sunnah Rasulullah yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya kita lakukan agar senantiasa hidup kita berada di jalan yang lurus dan tidak merugi ketika sampai hari perhitungan nanti. Yang pertama, sholat tahajud. Semua Rasul, Nabi, kekasih Allah, aulia, dan para ulama salaf tidak meninggalkan sholat tahajud. Ini merupakan ciri orang soleh dan ikhlas. Sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa salah satu dari obatnya hati adalah sholat malam dan tahajud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Al-Quran merupakan petunjuk dan sumber mata kehidupan. Al-Quran merupakan pedoman muslim untuk hidup dan menjalani kehidupan. Maka membaca atau tadarus Al-Quran itu penting sekali. Kita tidak hanya disuruh membaca, tetapi juga memahami dan menghayati artinya, serta dilanjutkan dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, memakmurkan masjid, sholat subuh di masjid. Masjid adalah rumahnya Allah. Masjid adalah sebuah tempat suci bagi orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya secara lahir maupun batin. Masjid merupakan tempat untuk menggembleng pengalaman-pengalaman rohani atau spiritual, mengokohkan iman dan tauhid. Masjid juga sebagai tempat tinggal landas bagi mi'rajnya orang-orang beriman. Dalam artian ini, masjid sebagai tempat menginternalisasikan nilai-nilai ilahiyah ke dalam dirinya sebagai modal utama dalam kehidupan, baik secara individu, dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan bangsa, bahkan dalam lingkup dunia global. Yang keempat, sholat duha. Salah satu rahasia sholat duha adalah karena sholat duha adalah sedekah. Sholat duha adalah ibadah sunnah yang senantiasa dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal ibadah yang diperintahkan ataupun dianjurkan Allah dan Rasulnya pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Memang kadang kemampuan akal kita tak dapat menjangkau atau memahaminya, tapi yang pasti semuanya itu adalah demi kemaslahatan dan kemanfaatan kita manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya, mulai matahari terbit, memisahkan atau menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang salafus soleh pernah bilang, jika kalian menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak, maka lakukan sholat duha. Yang kelima, bersedekah. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Seorang sudah bisa disebut mukmin yang sebenarnya jika sudah bersedekah. Carilah rezeki dengan sedekah, demikian juga bertaubatlah dengan bersedekah. Jika kita sakit juga hendaknya bersedekah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan dan memerintahkan akan hal ini. Bersedekah merupakan tolok ukur dan ciri dari orang-orang yang beriman, soleh dan bertakwa. Yang keenam, menjaga wudhu terus-menerus karena Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Nabi SAW senantiasa dalam keadaan wudhu, baik dalam waktu dan keadaan apapun. Jangan tinggalkan wudhu, kalau batal berwudhulah kembali. Hal itu merupakan kebutuhan kita sendiri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu berwudu, insya Allah akan selamat dari ikatan dan kegenitan dunia dan terjaga dari hal-hal yang kotor, yakni kotoran yang bersifat maupun rohani. Selanjutnya, kita terjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat dari perbuatan-perbuatan dosa dan tercela. Karena wudu merupakan proses pembersihan badan kita secara simultan, dilanjutkan dalam rangka untuk pembersihan fitrah dan hati atau rohani kita. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, orang yang selalu berwudu senantiasa ia akan merasa selalu sholat walau ia sedang tidak sholat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah. 7. Amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar, masalah yang terjadi karena dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Istighfar setiap saat dan dalam segala aktivitas apapun diperintahkan beristighfar. Ketika kita mau tidur, mau makan, dalam melakukan suatu pekerjaan, di jalan, di mobil, dan dimanapun hendaknya selalu dalam keadaan beristighfar. Orang yang kuat istighfarnya, maka insting dan kecenderungan rahmatnya berguna dan bisa membahagiakan orang lain atau bahkan makhluk lain. Sangat kuat sekali, ia pun juga menjadi penuh dengan keutamaan doanya mustajab dan firasatnya tajam. Nah, itulah ketujuh sunnah Rasulullah yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita senantiasa bisa selalu mengamalkannya agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.